Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Gubernur dan Ketua DPRD Bali mendesak GWK bongkar tembok beton di Ungasan. Rapat paripurna DPRD Bali kelima, Gubernur, Pusat Kebudayaan Bali segera dibangun. Jalawatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, polemik terkait tembok beton dari Garuda Wisnu Kencana atau GWK dikeluhkan warga Ungasan karena menyebabkan terganggunya akses keluar masuk rumah mereka. Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayatnya, mendesak manajemen GWK segera membuka dan membongkar tembok tersebut sehingga aktivitas warga kembali normal. Sebelumnya pada rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Bali dengan manajemen Garuda Wisnu Kencana GWK dan warga Senin 22 September terkait keluhan warga Ungasan yang akses keluar masuk rumahnya terhalangi oleh tembok beton yang dibangun pihak GWK. Direkomendasikan pihak GWK diberikan waktu seminggu untuk membongkarnya. Senin 29 September 2025 batas akhir pembongkaran. Gubernur Bali Wayan Koster turut menyoroti persoalan ini dan juga meminta agar manajemen GWK membuka dan membongkar tembok ini secepatnya. Ia menilai keberadaan tembok beton sangat mengganggu aktivitas warga Ungasan yang jumlahnya 600 kakak. Saya sudah konfirmasi dengan sejumlah pihak di desa Ungasan. Memang nggak ada alternatif lain. Jadi karena itu saya juga meminta pihak GWK agar membuka tembok itu supaya akses masyarakat yang selama ini menggunakannya sehari-hari, ada anak sekolah, ada orang kerja, dari desanya ke tempatnya, itu bisa berjalan normal kembali. Kan klaimnya GWK asetnya mereka seperti apa sih Pak fakta dalam? Ya walaupun itu asetnya GWK, tapi itu kan jalannya sudah lama. Saya kira GWK juga nggak akan rugi dengan merelakan jalan itu untuk tetap difungsikan dan digunakan oleh masyarakat. Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya yang mengatakan sesuai batas waktu rekomendasi pada rapat dengar pendapat, GWK ditunggu itikat baiknya untuk membongkar tembok Senin 29 September sampai pukul 00 nanti malam. Jika pihak GWK tidak melakukan pembongkaran, pimpinan Dewan besok 30 September segera menandatangani surat dan memberikan kewenangan penuh ke pihak pemerintah lewat Satpol PP untuk segera membongkarnya. Kemudian saya baca di dalamnya deadline-nya itu hari ini jam 12 malam. Kalau seandainya tidak dibongkar, besok saya akan tanda tangan surat yang isinya memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif sebagai eksekutor dan Satpol PP untuk membongkar dan tembusannya kepada Pemkab Badung karena wilayahnya ada di Pemkab Badung. Itu. Besok. Kalau besok kemudian tidak terlaksana, kita menunggu apakah GWK akan menemui kita. Kalau surat udah banyak kita terima surat, tapi orangnya nggak pernah ada nongol. Tentunya kan dipasangi CCTV di sekitar sana, itu kan seperti untuk menekan warga intervensi supaya tidak ada yang melakukan. Ya, saya dengar juga dan melalui medsos, tapi saya belum turun, jujur saja. Dan tadi saya juga mau dengar bahwa salah satu anggota Dewan bilang ada CCTV, tapi nggak ada yang bilang. Jadi saya belum tahu. Nanti saya turun. Artinya warga Bali sendiri ditekan oleh pihak GWK di sana? Bukan masalah ditekan, kalau urusan lembaga kami kan mengundang manajemennya. Tapi yang datang ya perwakilan terus. Sementara itu, anggota DPR RI Inyoman Parto memastikan status jalan yang dipagari tembok itu adalah milik pemerintah Kabupaten Badung yang didukung dengan data peta dan surat-surat lengkap.
Parte menekankan pemerintah tidak boleh berlama-lama. Pembongkaran harus segera dilakukan agar warga kembali bisa beraktivitas normal. Jika GWK tidak melakukan pembongkaran secara mandiri dan tidak mengindahkan rekomendasi DPRD Bali, artinya pembongkaran dapat dilakukan oleh pemerintah. Winata, Bali TV. Polemik pemagaran akses warga Banjargiri Dharma oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Desa Ungasan, Kuta Selatan mendapatkan atensi dari anggota Komisi 10 DPR RI, Inyoman Parte. Terlebih lagi hingga berakhirnya batas waktu surat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi 1 DPRD Provinsi Bali pada 22 September 2025. Pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana GWK belum melakukan pembongkaran tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Dalam inspeksi kali ini, DPR RI Inyoman Parte turun langsung pada Senin 29 September didampingi Bendesa Adat Ungasan, Iwayan Diesel Astawa, mengecek kondisi real sekaligus mendengar keluhan warga. Tampak kondisi di salah satu titik di mana tembok GWK benar-benar menghalangi aktivitas warga. Kondisi ini tentu menyulitkan warga dalam beraktivitas. Setelah berdialog dengan masyarakat, Bendesa, aparat desa hingga BPN Badung, Parte memastikan status jalan yang dipagari tembok itu adalah milik pemerintah Kabupaten Badung, didukung dengan data peta dan surat-surat lengkap. Parte menekankan pemerintah tidak boleh berlama-lama, pembongkaran harus segera dilakukan agar warga kembali bisa beraktivitas normal. Jika GWK tidak melakukan pembongkaran secara mandiri dan tidak mengindahkan rekomendasi DPRD Bali, artinya pembongkaran dapat dilakukan oleh pemerintah. Ia menegaskan jika dibiarkan kasus serupa bisa menjadi presiden buruk, oleh karena itu Pemda Badung DPRD Bali harus komitmen dengan apa yang direkomendasikan. Jalan di sebelah itu yang ditutup aksesnya, yang di tembok, airnya mengisolir warga itu adalah milik PMK Badung. Lengkap data peta ada, data surat menyuratnya ada lengkap, jadi clear. Nah, oleh karena itu di samping teman-teman di DPR Bali sudah juga memberikan rekomendasinya sudah benar. Jika GWK tidak melakukan pembongkaran secara mandiri, artinya dilakukan sendiri, ya Pemda harus segera melakukan pembongkaran. Tidak boleh ada siapapun menembok jalan milik pemerintah. Ini presiden tidak baik. Nanti kalau dibiarkan, banyak tempat akan terulang, akan dicontoh bahwa menembok jalan pemerintah itu boleh. Oleh karena itu, agar contoh ini tidak dicontoh di tempat lain, segera lakukan pembongkaran. Selaku Bendesa Adat Ungasan, Diesel Astawa mengatakan apa yang menjadi komitmen bersama baik yang dituangkan oleh PT Gain dengan Desa Adat Ungasan hingga saat ini tetap mengkomunikasikan hal ini kepada pihak GWK yang saat ini berada di bawah PT Alam Sutra Realty Tbk agar kembali pada posisi awal yakni tahun 2007 bahwa jalan yang ditutup merupakan jalan umum. Dengan berbagai data pendukung, pihaknya berharap Gubernur Bali dan Bupati Badung tegas sesuai komitmen dan rekomendasi DPRD Bali untuk melakukan pembongkaran atau menggeser tembok yang menutup akses warga. Meskipun mencoba berkomunikasi dengan pihak GWK, namun hingga kini tidak membuahkan hasil. BPN mengatakan bahwa di masing-masing pembatas dari 5 warga yang tertutup ini adalah jalan timur dan utara. Dan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Badung, Gubernur Bali juga, dengan data itu jelas, dengan keterangan BPN dan secara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 jelas, secara undang-undang sudah jelas, tidak boleh menutup akses masyarakat. Jadi saya harapkan Gubernur dan Bupati tegas, sesuai dengan komitmen dari RDP, rekomendasi DPR bahwa untuk melakukan pembongkaran atau digeser. Jadi masyarakat sudah lama menunggu, dan niat baik kami sudah berproses dengan baik, berkomunikasi dengan Alam Sutra, dengan GWK, tetapi sampai hari ini juga tidak ada buah hasil yang baik. Sementara itu, Andre dari pihak GWK yang dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp menyatakan belum ada rilis baru dari manajemen pusat. Dalam rilis sebelumnya, pihak GWK Cultural Park melalui pengelola PT Garuda Adimatra Indonesia atau Gain menegaskan bahwa pemagaran yang dipersoalkan berada di atas lahan milik perusahaan dan telah dilakukan sesuai prosedur. GWK mengklaim pemasangan pagar tersebut sah secara hukum dengan surat pemberitahuan resmi yang sudah dikeluarkan sejak April dan Juli 2024 sebelum dilaksanakan pada September 2024. Sukma, Bali TV.
Pemirsa, polemik pemagaran akses warga Banjar Giri Dharma oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung disoroti berbagai kalangan. Hingga berakhirnya batas waktu surat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi 1 DPRD Provinsi Bali pada 22 September 2025. Pihak manajemen GWK belum melakukan pembongkaran tembok pembatas yang menutup akses jalan warga. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali sekaligus tokoh pariwisata Bali Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati atau yang akrab disapa Co Aceh memberikan tanggapannya terkait akses jalan pemukiman warga yang ditutup tembok Garuda Wisnu Kencana GWK. Ditemui pada acara Festival Maritim Bali di Pelindo Benoa Minggu 28 September 2025, Co Aceh menekankan jika memang jalan tersebut adalah milik negara agar diberikan kembali ke masyarakat, sehingga tidak ada karang empet atau rumah warga yang tak memiliki akses keluar masuk di Bali. Dalam proses, mudah-mudahanlah tidak ada karang mati di balik karang met. Karena zaman karang met adalah karang yang tidak bisa dimasukin, tidak bisa juga orang keluar gitu loh. Jadi di Bali kan tidak ada karang met nih kayak. Mudah-mudahan ada solusi. Sarannya kembali lagi, saya tidak tahu kembali lagi pada status. Ya, kalau itu memang adalah tanah negara atau jalan negara, ya berilah ruang yang lebih luas kepada masyarakat kita juga agar mereka bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang. Sebaiknya buka atau seperti apa? Nah itu saya belum bisa mengomentari, tapi yang jelas berilah ruang kepada masyarakat kita juga. Andai kata itu benar-benar milik negara ini ya, bukan milik perorangan. Hingga Senin siang 29 September 2025 terpantau tembok pembatas masih berdiri kokoh. Pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana GWK belum melakukan pembongkaran tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Padahal Komisi 1 DPRD Provinsi Bali telah mengeluarkan surat rekomendasi agar pihak manajemen GWK segera membuka akses jalan dan mengembalikan jalan tersebut sebagai akses jalan terbuka untuk masyarakat setempat. Batas waktu rekomendasi surat tersebut selama 7 hari sejak dikeluarkan pada Senin 22 September 2025 lalu. Sukma, Bali TV. Rapat paripurna DPRD Bali kelima, Gubernur, Pusat Kebudayaan Bali segera dibangun. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali segera membangun zona inti pusat kebudayaan Bali yang dimulai tahun 2026 dan diperkirakan rampung pada tahun 2027. Nantinya pembukaan PKB ke-50 tahun 2028 berlangsung di Klungkung. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada rapat paripurna kelima DPRD Bali
dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terkait Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2026 dan penyertaan modal daerah perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali di Wiswa Sabe Kantor Gubernur Bali. Rapat paripurna kelima DPRD Provinsi Bali dibuka Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayatnya. Dalam rapat dengan agenda penyampaian Gubernur Bali terhadap Raperda tentang penyertaan modal daerah perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali, Wayan Koster menyatakan penyertaan modal daerah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung sebesar 1,4 triliun rupiah. Pembangunan kebudayaan Bali direalisasikan secara bertahap selama 3 tahun dari tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2028 dan besaran penambahan penyertaan modal daerah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu pihaknya secara selektif menggandeng investor yang ingin berinvestasi membangun pusat kebudayaan ini dan diperkirakan selesai pembangunannya selama 2 tahun. Nantinya dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-50 tahun 2028, kebudayaan Bali telah sesuai dengan peraturan yang terkait dan misi pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana, yaitu membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya, branding Bali untuk memperkuat perekonomian Krama Bali. Penambahan penyertaan modal dari pemerintah Provinsi Bali ke dalam modal saham perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali sebesar 1,4 triliun. Penambahan penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali ini direalisasikan secara bertahap selama 3 tahun dari tahun anggaran 2026 sampai dengan 2028 dan besarannya setiap tahun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hitungannya bisa selesai dalam waktu 2 tahun sehingga nanti Pesta Kesenian Bali ke-50 pas ke-50 tahun berapa ya? Keemasannya 50 tahun tepat tahun 2028 Pesta Kesenian Bali sudah bisa dilaksanakan di kawasan tersebut. Desainnya sangat keren, jadi Balinis jadi saya kira itu akan menjadi kebanggaan baru bagi kita di Bali. Terkait APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2026, Gubernur mengungkapkan pendapatan daerah direncanakan sebesar 5,3 triliun rupiah lebih, sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar 6 triliun rupiah lebih dari pendapatan dan belanja yang diproyeksikan pada rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 tersebut. Direncanakan defisit anggaran sebesar 759 miliar rupiah lebih atau 14,30%. Defisit ini akan dibiayai dari pembiayaan neto. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar 1 triliun rupiah lebih yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2025. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar 243 miliar rupiah lebih untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah. Gubernur meminta Dewan kedua agenda Raperda ini bisa diselesaikan dalam 2 minggu. Winata, Bali TV. Pemirsa, bencana banjir bandang yang melanda Bali pada 10 September 2025 telah menggerakkan berbagai pihak untuk memberikan bantuan, termasuk Lions Club International Foundation atau LCIF. Yayasan Amal Internasional ini menyalurkan bantuan sosial berupa 1.425 paket logistik dan sanitasi kepada warga terdampak di Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Kelot, dan Pasar. Penyaluran bantuan LCIF difokuskan di depan Masjid Al-Qodiri dan Jalan Kertapura 4, Banjar Pekandelan. Setiap paket bantuan dikemas dalam 2 bentuk, yakni kotak kunci atau lockbox berisi sembako, bahan kebutuhan pokok, dan ember berisi alat-alat kebersihan atau sanitasi serta sandal.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan penyaluran ini menunjukkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan, termasuk LCIF Trustee, Evelyn N. Chandra, Gubernur Distrik 307 A1 Hastuti Budi Wibowo Resna, Gubernur Distrik 307 B2 Lianawati Cokro Hartono, Immediate Past Presiden LCG Cosmos Cyber Menik Widya Pramiase, Presiden LC Bali Suryahos Starina, Kepala Desa Pemucutan Kelot Iwayan Tantra, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Denpasar, Iwayan Duaje, dan perwakilan Dinas Sosial Kota Denpasar. Evelyn N. Chandra selaku LCIF Trustee menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk berbagi kasih LCIF kepada para korban terdampak banjir di Bali. Mengingat banjir bandang di Bali dinilai sebagai bencana nasional, kantor pusat LCIF segera menurunkan dana untuk distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana bantuan tersebut disalurkan melalui Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 E1 dan Distrik 307 B2. Masing-masing distrik menerima dana sebesar $15.000 AS dan ia berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat. Kedepan LCIF berkomitmen untuk melanjutkan bantuan melalui tahapan selanjutnya seperti proyek-proyek pembangunan atau proyek pilar kemanusiaan lainnya. Di samping saya ada 2 gubernur, Distrik 307 A1, Distrik 307 B2. Mereka masing-masing mendapat dana bantuan sebesar $15.000 US dan harus diberikan untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya. Dan kita akan menyisikan sebagian untuk membersihkan sampah di jembatan yang menumpuk sekali sampah-sampah dan diperkirakan masih ada 2 jenazah di bawah sana. Disitulah hati kami terketuk untuk mencoba membantu. Dalam kesempatan yang sama, Hastuti Budi Wibowo Kresna, Gubernur Distrik 307 A1 menyebut bantuan ini sebagai awal yang baik untuk proses pemulihan. Ia juga mengingatkan warga agar tetap waspada dan berharap bencana serupa tidak terulang kembali. Kalau dalam 20 tahun inilah banjir yang pertama terbesar di area ini, di 10 wilayah, berarti ini pertama dan kemungkinan bisa lebih parah jika tidak dijaga dengan baik. Demikian dari kami, sehingga kami merasa bersyukur sekali. Kami hadir di awal, di mana belum pernah terjadi bencana, kemudian kita datang di sini. Semoga itu membawa kebaikan juga untuk semua. Apresiasi juga disampaikan oleh Iwayan Duaje, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Denpasar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Lions Club International Foundation atas kepedulian mereka terhadap warga di Desa Pemecutan Kelot, khususnya Banjar Pekandelan. Menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Besarnya kepada Lions Club International Foundation atas kerjasamanya dan peduli dengan banjir di desa kami, terutama di wilayah Banjar Pekandelan, Kertapura, dan kebetulan lokasi ini adalah kami pakai adalah Musola Al-Qudiri, karena di sini adalah titik yang paling parah banjir kami di Desa Pemecutan Kelot. Nah, untuk itu bermanfaat sekali bantuan ini kepada masyarakat kami di sini. Kegiatan penyaluran bantuan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis kepada warga korban terdampak banjir. Indrawan, Bali TV. Perhimpunan Wereda Sejahtera atau PWS Kota Denpasar menggelar peringatan hari ulang tahun PWS ke-16 di Gedung Wanita Santigraha Denpasar pada Senin 29 September 2025. Melalui peringatan ini, PWS Kota Denpasar ingin mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat. Peringatan hari ulang tahun Perhimpunan Wereda Sejahtera PWS Kota Denpasar berlangsung meriah, dihadiri kurang lebih 140 anggota PWS Kota Denpasar dan para pengurus. Hadir juga OPD terkait seperti PKK, DPRD, Gatriwara di lingkungan Pemkot Denpasar. Perayaan HUT ditandai dengan potong tumpeng oleh Ketua PWS Kota Denpasar Imade Sabtudiarta didampingi undangan. Serangkaian ulang tahun sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan bakti lingkungan, Tirto Yatra ke Pura Air Ceruk dan Golawa, kegiatan Sapa Lansia kepada 15 lansia di Denpasar, seminar kesehatan, jalan santai dan senam bersama. Imade Sabtudiarta, Ketua PWS Kota Denpasar didampingi
Ketua Panitia Ide Bagus Purwako mengatakan PWS merupakan himpunan para lansia sekota Denpasar dan berafiliasi dengan Paiketan Lansia di setiap banjar di Kota Denpasar. Perhimpunan ini menjadi wadah para lansia untuk berkumpul, bersosialisasi, lakukan berbagai kegiatan positif mengisi hari tua untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, berbagai kegiatan juga bertujuan untuk menjaga pikiran dan perasaan para lansia tetap tenang, damai, dan bahagia melalui berbagai kegiatan olahraga, seni budaya, dan menekuni hobi. Walaupun mereka telah memasuki masa lansia dan kerap kali dianggap tidak produktif lagi, namun para lansia ini memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang kehidupan dan karir. Berbagai pengalaman berharga mereka inilah yang ingin dibagikan kepada generasi muda maupun pihak-pihak terkait sebagai wujud sumbangsi lansia untuk mendukung pembangunan. Memasuki masa lansia memang penuh tantangan baik fisik maupun mental bagi lansia. Oleh karena itu, Perhimpunan Wreda Sejahtera Kota Denpasar terus melakukan berbagai kegiatan positif untuk memberikan ruang bagi para lansia untuk tetap aktif, sehat dan mandiri, serta produktif di usia tuanya. Salah satunya, kegiatan olahraga rutin bersama 2 kali seminggu dan diisi juga dengan berbagai kegiatan seni, budaya seperti mekidung, menari, keguntangan, menyanyi, dan lainnya. Program kami di PWS adalah ingin supaya lansia yang ada di Kota Denpasar khususnya, yaitu supaya memiliki kehidupan yang sehat. Kami merangkul juga beberapa banjar yang ada di Kota Denpasar yang kami juga merangkul. Ada 43 banjar yang kami bina. Jadi atas binaan Kota Denpasar dan binaan dari PWS Kota Denpasar yang sudah berjalan selama 16 tahun ini. Sebagai wujud dukungan terhadap lansia, PWS Kota Denpasar juga berkelanjutan memberikan dukungan moral dan material jika ada anggota yang sakit. Riase Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Wali Kota melantik 87 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat mengguli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipis. Pemirsa, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrasi dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Denpasar digelar di Aula Mahotama lantai 3 Graha Swake Dharma.
Pejabat baru dilantik karena pergeseran jabatan yang kosong dan mengejar efektivitas kinerja di Kota Denpasar. Usai melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrasi dan pengawas di pemerintahan Kota Denpasar, Wali Kota Gusti Ngurah Jayanegara mengharapkan pejabat yang dilantik bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara intensif dengan moto Sewaka Dharma yang berarti melayani sebagai kewajiban. Filosofi pelayanan publik ini harus dilandasi spirit pengabdian yang tulus dan ikhlas. Jayanegara menambahkan pejabat yang dilantik karena pergeseran jabatan yang kosong dan mengejar efektivitas kinerja di Kota Denpasar. Dan kawan-kawan dilantik ke jabatan JPT pertama. Dari sisi regulasi kami sudah di atas 6 bulan menjabat di pemerintah Kota Denpasar. Yang kedua memang ini murni karena pengisian jabatan yang kosong. Karena sampai sudah ada 2 kali PLT-nya di atas 6 bulan, makanya kami sekarang melakukan pelantikan untuk mengejar efektivitas kinerja di pemerintah Kota Denpasar. Intinya seperti itu, tidak ada yang lain. Sebanyak 87 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrasi dan pengawas di Denpasar dilantik dan diambil sumpahnya, didampingi para rohaniawan sesuai agama dan kepercayaannya, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas. Selanjutnya mulai berlaku mulai tanggal pelantikan hari ini. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, pembinaan sepak bola usia dini kembali ditunjukkan lewat gelaran turnamen Sekolah Sepak Bola atau SSB Blimangde Gotong Royong Cup kedua yang digelar di lapangan Desa Adat Poh Gading, Ubung Kaje, Denpasar. Turnamen ini mempertandingkan 3 kelompok umur, yakni U8, U10, dan U12, dengan jumlah peserta mencapai 52 SSB yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Bali. Turnamen berlangsung dari Jumat 26 hingga 28 September ini merupakan bagian dari upaya memberikan wadah bagi anak-anak SD dan SMP untuk mengasah kemampuan teknik maupun mental bertanding sejak usia dini. Turnamen Blimangde Gotong Royong Cup kedua ini mempertandingkan 3 kelompok umur. Jumlah peserta mencapai 52 sekolah sepak bola dengan rincian U8 diikuti 20 sekolah sepak bola, U10 diikuti 16 sekolah sepak bola, dan U12 diikuti 16 sekolah sepak bola. Para peserta berasal dari berbagai kabupaten kota di Bali. Turnamen ini menjadi tolak ukur kemampuan anak-anak sekaligus sarana pembinaan berjenjang. Inyoman Gede Sumara Putra, pembina turnamen Blimangde Cup, menyatakan turnamen sudah kedua kali digelar agar para pemain usia dini dari sekolah sepak bola di Bali memiliki kesempatan tampil, bertanding, dan belajar sportivitas sejak awal. Selain itu, turnamen sebagai ajang pencarian bibit pemula pemain sepak bola yang diharapkan dapat mengisi tim-tim profesional di masa depan. Pembinaan sejak usia dini merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas sepak bola Bali, bahkan Indonesia. Dengan jumlah peserta yang besar, ke depan turnamen ini bisa menjadi kalender rutin pembinaan sepak bola usia dini di Bali. Dan salah satu juga kami harapkan nanti kalau memang anak-anak kita tersebut fokus bisa di olahraga bola ini, jadi kami harapkan mereka bisa terjun di pekan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu Porsemijan, baik itu Poprov, mungkin nanti kedepannya bisa mewakili juga Provinsi Bali dalam PON, dan mungkin
kami harapkan bisa menjadi bibit-bibit pemain nasional yang tumbuh dari turnamen-turnamen ini. Jadi ke depan melihat antusias dari SSB yang ada saat ini untuk mengikuti turnamen ini, kami merancang mungkin nanti ke depannya kita atur jadwalnya ketika hari libur sekolah. Jadi artinya biar bisa nanti anak-anak itu juga ikut, tidak mengganggu jam pelajaran mereka. Turnamen yang digelar secara gotong royong ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Ubung Kaje dan dukungan para orang tua. Atmosfer pertandingan berlangsung penuh antusiasme, di mana setiap laga menjadi tontonan menarik sekaligus sarana hiburan bagi warga sekitar. Dalam turnamen ini untuk kelompok U8 juara 1 diraih Sekolah Sepak Bola Pespa Padang Sambian. Selanjutnya untuk U10 juara 1 diraih Sekolah Sepak Bola Gajah Football Academy Celuk, dan untuk U12 juara 1 diraih Sekolah Sepak Bola NTT Football Academy Bali. Full of energi sekali ini. Tuan rumah Sekolah Sepak Bola Blimbang D gotong royong dan turnamen ini meraih juara 4 untuk kelompok U10. Para juara ini berhak atas piala dan uang pembinaan. Winata, Bali TV. Pelaksanaan mulai meluas, BGN tetap evaluasi standarisasi MBG. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan hanya untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? 2 ini bar 2. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng baru menjangkau sekitar 27.000 siswa dari total 110.000 anak sekolah atau sekitar 20% yang sudah terlayani. Sementara 80% sisanya masih menunggu giliran secara bertahap. Wakil Penjabat Regional Badan Gizi Nasional Kabupaten Buleleng Arya Krisna menyebut bahwa pelaksanaan MBG di Kabupaten Buleleng terus dikembangkan. Salah satunya dengan menyasar beberapa daerah di Kecamatan Buleleng seperti Desa Alas Angker dan Tukat Mungge yang belum dilaksanakan program MBG. Menurutnya SPPG yang akan bermitra dengan BGN harus diproses untuk memastikan ketepatan layanan, baik jumlah, mutu, maupun waktu dari pengelolaan dapur di layanan SPPG. Distribusi hingga penerimaan makanan di sekolah harus benar-benar terjamin. Menyinggung sempat terhentinya pelaksanaan MBG di salah satu SPPG, ia menyatakan hal tersebut dilakukan untuk proses evaluasi peningkatan standarisasi MBG. Beberapa kendala yang dihadapi itu adalah keterlambatan distribusi, sehingga ada keputusan daripada yayasan dan juga mitra dan juga KSPPG itu untuk sementara membatasi dulu. Yang sebelumnya di angka 2.800 itu dipangkas menjadi 1.692 untuk memaksimalkan lagi proses daripada distribusi sehingga penerima manfaat itu tidak tidak terjadi masalah. Beberapa SPPG bahkan harus dievaluasi dan ada yang dihentikan sementara karena dinilai belum siap dari sisi tata kelola dan mutu pelayanan. Ia juga menanggapi keluhan masyarakat yang sempat ramai di media sosial mengenai porsi makanan yang dianggap tidak sesuai. Beberapa siswa SMK, Tude dan Aurel yang sekolahnya mendapat MBG perdana mengaku sangat senang dengan program ini. Enak, bekal bisa disimpan, Bu. Menunya kira-kira cocok nggak nih diganti? Ya apa aja cocok, Bu, yang penting waraknya. Harapannya nih untuk menunya bagaimana? Menunya puas, karena menunya enak. Ada sayurnya, terus ada untuk lauknya juga enak. Yasari Yuli, Bali TV. Pelaku usaha menyambut baik kucuran dana 200 triliun rupiah ke 5 bank pemerintah oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut dilihat sebagai sebuah kesempatan bagi pelaku usaha untuk membuat konsep usaha yang lebih matang. Kementerian Keuangan menyalurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank BUMN untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menggerakkan sektor real. Dana tersebut dipindahkan dari Bank Indonesia dan ditempatkan sebagai deposito on call dengan porsi yang berbeda-beda untuk setiap bank berdasarkan klasifikasi modal intinya. Dana ini diharapkan dapat disalurkan untuk kredit sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional. Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Pengusaha Katolik Pukat Nasional. Bagi mereka, kebijakan ini adalah peluang besar untuk membuat konsep usaha yang lebih matang, sehingga dana segar pemerintah bisa dimanfaatkan dan berdampak pada perputaran ekonomi. Dengan adanya kebijakan baru yang bagaimana mengendorse ekonomi bisa menjadi lebih hidup ya. Apalagi dengan kebijakan Menteri Keuangan menurunkan sumber anggaran melalui perbankan. Ini kesempatan buat teman-teman Pukat dan seluruh pengusaha-pengusaha nasional untuk membuat sebuah konsep usaha yang tentu yang matang. Jangan sampai pembiayaan sudah ada tapi karena konsepnya tidak matang akhirnya gagal gitu loh. Tentu kita sambut baik gitu. Dengan adanya kucuran dana tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Di sisi lain, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan dapat mencapai 5,1% dengan potensi lebih tinggi sejalan dengan keputusan penurunan suku bunga acuan untuk mendorong ekonomi. Sementara Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% year on year pada triwulan 2 2025 yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan transportasi. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan. Tanggulangi rabies, Polres Bandung fasilitasi vaksin.
Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, banyaknya anjing yang dilepas liarkan menjadi kendala dalam cakupan vaksin rabies di wilayah Kecamatan Mengui, Badung. 200 anjing menjadi sasaran vaksin rabies yang difasilitasi Polres Badung bekerja sama dengan instansi terkait. Dengan penuh antusias, para pemilik anjing di wilayah Kecamatan Mengui, Badung mendatangi Mapolres Badung. Mereka datang untuk memvaksin anjing mereka agar terlindungi dari virus rabies yang kasusnya kini kembali mencuat. Sejumlah warga menilai kegiatan vaksinasi rabies yang digelar secara massal sangat membantu. Terlebih kasus rabies yang menyerang manusia kembali mencuat dan cukup mengkhawatirkan. Bagus sih, soalnya kan jarang sekarang ini ada vaksin ke desa-desa itu. Ini sangat membantu Pak dengan adanya vaksin gratis ini, jadinya kita dari masyarakat juga bisa untuk ikut berpartisipasi. Vaksinasi massal diharapkan bisa meraih cakupan target vaksin yang maksimal. Namun diakui sejumlah kendala masih dihadapi, salah satunya masih banyak anjing rumahan yang dilepas liarkan sehingga menyulitkan petugas saat akan menvaksin. Ada banyak tergantung wilayah, Pak. Kadang-kadang ada memang anjing yang terbesar anjing yang dilepas liarkan. Jadi pada saat kita datang, anjingnya bisa tidak ada di rumah. Padahal kita sudah umumkan jadwal vaksinasi hari tertentu, namun anjingnya pergi dari rumah. Kalaupun anjing itu ada di rumah, kita bisa tangani dengan sistem dulu. Jadi itu problem terbesar anjing dan anjing-anjing yang memang liar, itu yang masalah. Sementara catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali menyebut hingga 20 Juli 2025 tercatat sebanyak 34.845 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Provinsi Bali sejak awal tahun. Dari jumlah tersebut, 23.705 orang telah menerima vaksin anti rabies VAR, sementara kasus kematian akibat rabies mencapai 12 orang. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, edukasi keamanan dan keselamatan wisata bahari bagi pelajar, komunitas wisata, serta nelayan lokal penting dilakukan dalam meningkatkan standar keselamatan dalam pengelolaan destinasi wisata laut. Hal itu disampaikan Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut P. Cokorde GP Pemayun di Denpasar. Ditambahkan Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut P. Cokorde GP Pemayun di sela penutupan Festival Budaya Maritim, edukasi keamanan dan keselamatan wisata bahari sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang potensi bahaya di laut. Dengan adanya edukasi keamanan dan keselamatan wisata bahari dapat meningkatkan potensi bahaya di laut dan pentingnya keselamatan, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di laut dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan keterampilan pelajar dan nelayan dalam menghadapi situasi darurat dan kecelakaan di laut.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan yakni penggunaan alat keselamatan, kemampuan navigasi dan orientasi di laut untuk menghindari tersesat, pengetahuan tentang pertolongan pertama untuk cedera dan kecelakaan di laut, pemahaman tentang cuaca dan gelombang laut untuk menghindari kecelakaan dan cedera akibat kondisi laut yang buruk, serta kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan tim dan pihak berwenang dalam situasi darurat. Untuk menumbuh kembangkan jiwa bahari atau jiwa maritim kepada anak-anak SMK, SMA untuk mencintai laut dan kembali kepada laut. Untuk itu menjadi bentuk nyata komitmen menjaga laut sebagai sumber kehidupan, budaya, dan jati diri bangsa. Diharapkan semangat maritim terus menyala di hati masyarakat, khususnya generasi muda. Raiswantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Cegetraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.